belajar sama Bapak Sukri. Nah, nanti untuk pengenalan dirinya kita berikan kepada Pak Sukri untuk memperkenalkan diri lagi kepada kita, karena tadi beberapa orang baru yang tahu, ada yang belum. Oke, mungkin itu saja dulu pembukaan dari saya sebagai ketua. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Sukri. Kita silakan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih ketua kita nih, Pak Ketua Rifan Taufal ya. Iya Pak, siapa? Betul. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk bergabung di forum ini untuk kegiatan PPG ya. PPG kali ini kita coba tatap muka secara virtual. Ini perkenalannya harus ada ya, Ketua ya? Enggak juga Pak, jadi karena menghemat waktu langsung saja boleh Pak. Oke ya. Ya karena saya juga mohon maaf jam 10 saya dengan saya kebetulan seminar proposal, jadi mau nggak mau saya harus ready, kemungkinan malah sebelum jam 10. Saya Sukri, Bapak Ibu, Saudara. Tadi sudah saya sempat sampaikan, sehari-hari saya di jurusan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Prodi saya di Pendidikan Teknik Informatika. Nah, saya sebenarnya beranjak atau menjadi pengajar, dosen itu mengawali dari dunia praktisi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Cukup lama di PTIK namanya kalau sekarang, sebelumnya Puskom. Ya, pengalaman di jaringan itu ada sekitar 15 sampai 18 tahun lah. Nah itu lebih praktis gitu, praktisi. Jadi mudah-mudahan harapan saya dengan bergabung ke kelas ini, mungkin juga sesuai harapan Pak Saidi, saya bisa beri kontribusi ke dalam kelas ini kepada Bapak Ibu saudara semua. Materi yang akan kita pelajari hari ini atau 2 hari ke depan adalah tentang keamanan sistem jaringan komputer. Ada 4 sub materi atau pembelajaran. Yang adalah tentang manajemen bandwidth, kemudian ada VLAN and routing, kemudian administrasi sistem jaringan, dan yang terakhir sistem keamanan jaringan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya sadari nanti tidak akan bisa maksimal kita interaksinya di video ini, di Zoom ini. Jadi pada kesempatan ini saya buka semacam diskusi saja, diskusi awal mungkin. Mungkin ada Bapak Ibu saudara yang ingin bertanya tentang materi ini, apa yang bisa kita bahas, nanti kita bahas. Kemudian kita akan lanjutkan di forum diskusi, ya. Itu forum diskusi, saya pikir waktunya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita teruskan di forum diskusi. Insya Allah kalau forum diskusi saya bisa dan bisa memberi feedback dan jawaban. Karena ada sekalipun kelas paralel dengan yang lain, kalau forum diskusi saya tetap bisa standby. Nah, mungkin beberapa materi jika Bapak Ibu membutuhkan, saya juga bisa share, tapi saya nggak tahu nih share-nya kemana. Mungkin di ketua ya. Oke, nanti saya kontak dengan ketua karena saya punya kontaknya hanya dengan ketua Rifan Taufal. Ya. Oke Pak, siap. Ada beberapa materi nanti mungkin yang saya akan bagikan ke Bapak Ibu saudara semua. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau dibuka diskusi awalnya.
kerja Bapak Ibu di sekolah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk agar lalu ya agar efektif ya penggunaan bandwidth sesuai dengan kebutuhan. Jadi kata-kata manajemen itu tidak harus apa ya, semua orang, semua host itu tidak harus memperoleh bandwidth yang sama. Ya, manajemen itu artinya dikelola secara baik. Jika ada user atau host yang membutuhkan lebih dengan catatan atau kena faktor tertentu, maka seharusnya atau idealnya dia harus beri bandwidth yang lebih. Nah, bagaimana cara pembagian bandwidth itu sebenarnya banyak di dalam materi, itu cukup jelas disampaikan Bapak Ibu di materi yang di web ya. Nah, saya pikir juga nanti Bapak Ibu bisa langsung cobakan, nanti Bapak Ibu bisa gunakan Mikrotik OS ya, bisa diinstal di VirtualBox atau di VMware. Kemudian materi kedua, VLAN and routing. Ini juga bukan hal yang baru. Saya pikir Bapak Ibu cukup paham dengan ini. VLAN ini adalah virtual LAN. Virtual LAN itu maksudnya LAN yang secara fisiknya itu adanya atau terhubungnya di sebuah switch sebenarnya. Ya, jadi ada beberapa segmen yang berbeda. Nanti dia ketemu di switch secara virtual. Kemudian routing ini yang paling umum. Jika Bapak Ibu punya background TIK, routing ini logika atau perumpamaan sederhananya adalah halo. Ya, gimana? Lanjut tak? Oke. Yang ketiga tentang administrasi sistem jaringan. Ini bagaimana konsepnya, kemudian nanti di materi juga saya sempat lihat mulai dari proses instalasi, nanti ada gateway, kemudian proxy server. Di proxy ini nanti intinya adalah di masalah filtering dan caching Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membatasi atau memblok sesuatu berdasarkan parameter-parameter tertentu. Ya. Yang terakhir, sistem keamanan jaringan, kembali ke konsep atau prinsip keamanan. Ada yang masih ingat konsep keamanan jaringan Bapak Ibu? Ada 3. Silakan. Ada yang masih ingat? Jadi ada confidentiality, ada apa lagi Bapak Ibu? Availability, integrity, ya. non-repudiation. Oke, ya. Jadi yang utama itu ada 3 ya. Yang secara umum ada 3. Confidentiality itu bagaimana sebuah data itu hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai akses ke sana, kerahasiaannya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses. Integrity atau integritas data, datanya valid. Kemudian availability, ketersediaannya. Non-repudiation. Nah, ini di era ini juga ditambahkan. Non-repudiation itu bagaimana memastikan bahwa hanya yang berhak yang bisa mengakses. Jadi ada secara umum ada confidentiality, integrity, dan availability. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau ditanya mungkin atau kita mau bahas, silakan. Silakan Pak Ibu, ya, Pak. Boleh berbagi pengalaman juga. Oke, silakan Pak Jisman. Ya, boleh berbagi pengalaman, silakan. Ya, Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Pak Jisman dulu, silakan Pak Jisman. Baik, makasih Pak. Izin Pak Gusti Pak, terima kasih Pak Sukri dan Pak Rifan. Ya. Ini pengalaman juga ini Pak. Di sekolah kalau masalah manajemen bandwidth itu kan Pak,
muaranya supaya aksesnya kan merata, endingnya maunya cepat semua kan gitu Pak. Oke, ya. Nah, cuman terkadang di sekolah kita sudah bagi-bagi bandwidth, yang terjadi adalah masih ada teman-teman kadang merasa kok punya saya lambat sekali, super lelet katanya. Nah, yang mau saya katakan di situ, kita sudah melakukan manajemen bandwidth, tapi hardware yang kita gunakan kadang tidak mendukung Pak untuk pembagian itu. Nah, di sini kadang kendala yang saya alami, ya tetap juga kadang teman-teman berpikir seolah-olah kita sentimen untuk dia, padahal kan faktornya itu banyak Pak. Mungkin laptopnya lah yang lambat, akses kita lah yang kadang gitu, yang nggak stabil gitu kan Pak. Nah di sini kadang kendalanya Pak, masalah manajemen bandwidth. Kalau saya Pak ya, saya kadang dituntut gitu, ini kok lambat sekali katanya. Apa masalahnya? Kadang-kadang teman kan taunya yang penting connect dan cepet gitu, tapi ketika kita terangkan apa itu bandwidth, semacam roti bantal kah katanya. Aduh, kadang repot juga gitu Pak. Ini pengalaman saya Pak. Maka saya bilang kadang manajemen bandwidth ini kadang dipengaruhi juga oleh hardware yang kita gunakan gitu Pak. Mohon Pak sarannya Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi pengalaman dari Pak Jisman Nainggolan. Silakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menanggapi dulu sebelum dipoles oleh Pak Sukri. Oke, silakan. Jika ada tanggapannya. Izin menanggapi Pak. Nah, silakan Pak Fauzan. Putus-putus ya suaranya ya? Hanya saya yang terima putus-putus atau gimana? Iya, memang putus-putus Pak. Halo? Putus suaranya Pak Fauzan. Oh, putus-putus ya Pak. Mungkin jaringan ini ya Pak. Sekarang mulai bagus. Oke, silakan. Iya Pak. Jadi yang dipaparkan oleh Bapak Jisman tadi itu memang permasalahan yang umum saya dapatkan juga di sekolah ya. Jadi kalau menurut pendapat Fauzan ini Pak, dalam sebuah manajemen bandwidth tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya bandwidth tersebut, besarannya bandwidth tersebut. Dan ini yang mau event. Jadi kalau sedikit sebenarnya tentu akan tetap berpengaruh terhadap pengguna tadi akan mendapatkan bandwidth-nya yang berebutan bandwidth lah gitu Pak. Yang ketiga perangkat yang digunakan itu sangat berpengaruh sekali kalau menurut saya. Tanggapan dari Fauzan Pak. Oke, walaupun putus-putus kita bisa tangkap ya akhir yang sampaikan oleh Pak Fauzan. Setuju dengan Pak Jisman tadi, itu di samping kendala di hardware juga, ada juga masalah yang lain. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Saya dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu saudara yang lain yang ingin menyampaikan tanggapannya, silakan. Bapak Ibu yang lain kalau ada tanggapan. Ya, ini ibu-ibu nih, saya agak kangen dengan suara ibu pagi ini, apalagi di kelas ini. Soalnya nggak ada suara ibu-ibunya nih. Silakan ibu-ibu mungkin. Halo. Ini sebanyak ini ibu-ibu, coba saya ingin dengar tanggapan mungkin kalau jadi jangan ada istilah nanti atau kata-kata yang bilang wah kalau urusan IT itu kasih ke yang cowok aja Pak.
Ini banyak ya, sebenarnya sudah sangat banyak ahli pakar di bidang IT ini dari para Kandi ya. Jadi silakan buktikan. Mari Ya Sri tidak, Kandi grup TIK ini. ya tidak ada apa ya, kita sifatnya diskusi. Jadi tidak perlu takut salah. Justru kalau ada yang kurang tahu, Bapak Ibu, Saudara, teman yang lain bisa menanggapi, saya juga bisa menanggapi, kita bisa luruskan bersama. Ya, mungkin secara lebih dalam nanti, lebih luas nanti, karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan di forum diskusi. Silakan Ibu-ibu mungkin dulu. Izin Pak. Ya, Bu Nelvi ya. Ya Pak. Mungkin sedikit pengalaman di sekolah saya Pak. Kalau di sini saya sebenarnya bukan jurusan TKJ gitu Pak ya. Pernah dulu belajar jaringan sekilas gitu kan. Terkadang kendala lelet kalau di sekolah saya ada siswa itu yang memang hobinya nyuri jaringan gitu. Siswa TKJ, jadi gurunya udah pusing-pusing. Oh ini kenapa lelek? Nah setelah dicari-cari oleh teknisi ternyata siswanya yang maju duluan. Nah gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin gimana cara mengamankan bandwidth itu dari curian-curian yang seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah ini kan sudah tambah lagi ya wawasan kita tentang bagaimana manajemen bandwidth. Nah, saya pikir kita bahas saja ini, tidak kita tanyakan lagi ke yang lain. Dari beberapa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara semua, dari Pak Diskin tadi, kendala yang sering dihadapi itu masalah hardware, ya perangkat. Ya ini benar dan ini yang paling umum. Yang paling umum ditemukan saat kita mengelola bandwidth. Kenapa paling umum? Karena ini melibatkan banyak user ya, atau banyak host, banyak user. Dan yang harus kita sadari, setiap user itu memiliki perangkat yang berbeda. Di materi sebenarnya secara gamblang dijelaskan, kalaupun bandwidth-nya sudah kita kelola dengan baik, sudah ada katakanlah pemerataan atau sudah sesuai dengan porsi yang ditetapkan atau direncanakan, ya saya garis bawahi porsi ini tidak harus sama ya, satu host, satu user tidak harus sama dengan user yang lain. Jadi sesuai porsinya. Nah, bagaimana porsinya ini diatur? Nah, di awal Bapak Ibu, Saudara, sebenarnya sebagai admin jaringan harus melakukan pemetaan kebutuhan user, kebutuhan unit kerja, kebutuhan subbagian atau bagian-bagian yang ada di kantor atau sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti dari pemetaan itu akan keluar data, akan muncul data. Halo. Lanjut Nah, Pak. pemetaan tersebut nanti akan muncul kebutuhan data dari setiap user, dari setiap bagian, dari setiap unit yang akan jadi patokan atau acuan dalam pengelolaan bandwidth. Ya, nah ini yang saya sampaikan sesuai porsinya. Kalau mau dibagi data juga bisa sebenarnya. Nah, contoh kasus di UNP misalnya, bandwidth kami atau bandwidth UNP itu ada 2.500 Mbps Bapak Ibu, atau 2,5 GB. Nah, kedengarannya besar, tapi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang tadi menyampaikan pendapatnya itu kejadiannya juga sama. Tidak semua yang puas, tidak semua merasakan kecepatan internet yang menurut mereka itu cepat dan sesuai keinginan mereka. Ya, padahal bandwidth UNP itu 2,5 GB. Ya, kita nggak bahas berapa biayanya ya. Tapi untuk disadari Bapak Ibu, untuk kasus di UNP misalnya jumlah mahasiswanya
40.000 lebih, dosen pegawai itu sekitar 2.000-an. Nah, jadi kebayang berapa usernya. Nah, kaitannya dengan porsi yang tadi saya sampaikan, kalau di UNP, contoh pengelolaannya adalah setiap user yang ingin menggunakan internet itu harus login, atau dia harus melalui proses authentication. Proses authentication-nya single, ya. Nah, berdasarkan pemetaan, maka untuk mahasiswa diberikan bandwidth yang lebih kecil dibanding dosen, atau mahasiswa diberikan bandwidth yang lebih kecil daripada staf administrasi atau tendik. Staf administrasi lebih kecil daripada dosen. Nah, di sana kita bisa lihat ada 3 level ya, ada tingkatan. Nah, itu untuk user. Bagaimana kalau misalnya kita kaji kaitannya dengan unit kerja. Nah, untuk pimpinan, rektor itu dia punya porsi sendiri, ya. Atau pimpinan fakultas itu ada slotnya sendiri, Bapak Ibu. Tidak sama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, saya pikir Bapak Ibu bisa memperkirakan unit kerja di setiap universitas. Nah, itu nanti akan keluar pemetaannya. Dari sana nanti baru kita kelola dalam bentuk teknis, di konfigur di perangkat. Nah, sekalipun ini sudah dilakukan, sudah ada pemetaan, sudah dikonfigur, maka tidak ada jaminan bahwa setiap user yang kita alokasikan tadi itu terpuaskan, Bapak Ibu. Kenapa? Salah satu masalah yang paling umum adalah masalah hardware. Ya, jadi jangan lupakan hardware, termasuk juga media transmisinya. Di materi Bapak Ibu ada ilustrasinya. Katakanlah media transmisi itu seperti jalan, Bapak Ibu. Jalan. Kalau di Jawa itu banyak jalan tol. Ya, kalau di kita di Sumatera itu ya yang pertama itu kan di Sumatera Utara ya, tol. Nah, semakin besar jalan, maka kendaraan yang lewat itu bisa semakin banyak. Tidak hanya banyak, dia juga bisa dilewati oleh, sebenarnya motor pun kalau diizinkan boleh lewat, sepeda pun kalau diizinkan boleh lewat. Tapi mobil, mulai dari mobil kecil, city car, MPV, SUV, bahkan sampai tronton bisa lewat, Bapak Ibu, kalau jalannya besar. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya infrastruktur, sekalipun jalannya, di gerbang sebelum masuk ke jalan tol itu jalannya besar, itu teknologi untuk bandwidth yang besar ya. Tapi kalau misalnya memasuki gerbang tol, setelah gerbang itu jalannya kecil, maka akan terjadi penyumbatan, bottleneck istilahnya. Ya, nah nanti akan panjangan antriannya. Nah, hal ini yang akan memberi pengaruh ke kinerja perangkat, kinerja jaringan pada setiap user. Saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami, ya Bapak Ibu ya. Nah, kendala lain tadi dari Fauzan juga sampaikan, saya lupa ya, selain hardware apalagi tadi yang disampaikan oleh Fauzan. Selain hardware apa tadi? Putus-putus saya jawab tadi Pak, ya nggak jelas juga tadi. Silakan ulang lagi Pak Fauzan. Ya, silakan kalau kapasitas bandwidth-nya Pak. Oke. Nah, kalau untuk kapasitas bandwidth sebenarnya yang nyaman atau yang standar itu sebenarnya secara global sebenarnya ada standarnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek nanti, bisa browsing. Kalau misalnya untuk pendidikan itu ada minimalnya. Terakhir yang saya ketahui, malah di saat Bapak Ibu kita semua kan di dunia pendidikan ya. Nah,
kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasi sekolah atau perguruan atau prodi ya, atau perguruan tinggi, itu biasanya kan mengisi borang. Nah, di borang itu sebenarnya ada beberapa, salah satunya adalah masalah fasilitas. Fasilitas ini ada juga, dan salah satunya sub terkecilnya bandwidth. Ya, di sana biasanya ada dipersyaratkan memenuhi bandwidth minimal. Berapa minimalnya? Nah, kalau sekarang saya nggak tahu apakah sudah ada update. Terakhir saya ikut dalam pengajuan borang, minimal untuk pendidikan adalah 0,75 kbps. Kalau kita dengar 0,75 kbps itu kan kecil sekali sebenarnya, ya. Nah, sehingga kalau untuk saat ini sebenarnya kapasitas tersebut sangat tidak relevan. Nah, yang kita lakukan saat ini saja, ini kan untuk pendidikan ya, itu nggak akan pernah bisa masuk ya, karena kita menggunakan video. Nah, untuk kapasitas ini banyak hal yang mempengaruhi. Artinya sebenarnya apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian atau pengalokasian bandwidth untuk user. Ya, salah satunya adalah seperti tadi, jalan, apa yang lewat di jalan tersebut. Kalau misalnya yang lewat itu hanya sepeda, ya sebenarnya jalan yang kecil sekalipun sepeda bisa lewat gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang mau lewat ke jalan itu adalah truk, maka jalan setapak nggak bisa dilewati truk, apalagi jalan setapak yang nggak rata, pinggirannya ada macam-macam gitu. Nah, hal-hal ini yang dimaksud dengan hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam kaitannya dengan bandwidth. Jadi kembalikan ke user, apa itu juga lah kenapa Bapak Ibu perlu melakukan pemetaan apa yang mau lewat di dalam jaringan. Apakah hanya teks saja? Apakah hanya media ini saja, atau apakah semua resource bisa lewat di sana? Karena ini mempengaruhi pengalokasian. Ya, Bapak Ibu. Resource yang besar, seperti misalnya video, itu kan besar ya. Tidak akan mungkin bisa difasilitasi dengan bandwidth yang ala kadarnya, atau misalnya 0,75 kbps tadi. Nah, kesimpulannya, pengalokasian bandwidth itu harus berdasarkan kebutuhan user atau kebutuhan. Nah, kadang ini jadi persoalan baru Bapak Ibu. Kita ingin kinerja jaringan, kepuasan user itu tinggi. Cuma ini yang sering juga terjadi adalah bandwidth itu boleh dibilang dia berbanding lurus dengan biaya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya ingin puas tapi biayanya nggak ada atau dananya terbatas, ya tentu belum akan terpuaskan Bapak Ibu. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, di perguruan tinggi yang besar itu bandwidthnya itu dalam hitungan gigabit per second. Tapi akan tetap ada akan tetap ada user, unit kerja atau apa yang tidak terpuaskan. Nah, jadi yang perlu saya tekankan, sebenarnya dalam manajemen bandwidth yang paling penting di awal itu adalah perencanaannya Bapak Ibu. Ya, terlepas dari ketersediaan, karena tersediaan ini tergantung juga dari budget atau biaya yang Bapak Ibu punya. Tapi idealnya identifikasi kebutuhan dari host atau pengguna jaringan Bapak Ibu, kemudian nanti akan keluar rekomendasi berapa kebutuhan dari total bandwidthnya. Jika ini cocok, maka tinggal dialokasikan sesuai pemetaan yang Bapak Ibu bikin tadi. Itu aja kira-kira Bapak Ibu. Kemudian tadi ya dari Bu Nelvi, kalau nggak salah Bu Nelvi, bagaimana cara mengamankan
atau bagaimana memastikan bahwa bandwidth yang diberikan itu memang segitu yang diterima oleh user atau unit kerja. Ya, ini juga kendala yang sering terjadi ya Pak Ibu. Di perguruan tinggi pada umumnya di tempat saya sendiri itu juga sering kejadian banyak tangan-tangan usil, ya, dialokasikan sekian, nanti dikerjai jaringan. Bagaimana dikerjai jaringan? Banyak macam-macam cara Bapak Ibu. Bisa dengan flooding, ya, membebani jaringan, apalagi jaringan orang lain, ya, dibebani jaringan sehingga nanti kinerja jaringan itu jeblok. Nah, saat orang atau yang lain tidak bisa menggunakan, itu nanti apa ya, user yang lain itu nanti dia akan stagnan. Maka bandwidth yang tidak digunakan oleh user yang lain ini dia bisa ambil kalau tidak di manajemen, kalau tidak dikelola. Nah, bagaimana caranya? Itulah pentingnya manajemen bandwidth Bapak Ibu. Kemudian manajemen bandwidth itu juga kurang efektif kalau misalnya tidak dilakukan dengan beberapa metode. Yang paling umum itu adalah authentication. Cara yang lain bisa dengan authentication by MAC address misalnya, atau by sesuatu. Ya, yang paling umum itu user password Bapak Ibu. Kalau di MikroTik itu bisa pakai radius. Di MikroTik juga bisa Bapak Ibu konfigur hanya MAC tertentu, yang MAC address tertentu ya, yang bisa mengakses. Nah, bukan berarti jika Bapak Ibu menggunakan cara-cara tersebut itu terlepas dari masalah. Mungkin ada yang bisa share juga pengalamannya, mungkin pernah ada masalah yang lain di samping katakanlah manajemen bandwidth-nya sudah diimplementasikan, sudah pakai user password, ya, tapi masih ada rasanya kendala lain. Ada enggak yang mungkin bisa share? Silakan. Silakan Pak Ibu, jika ada yang ingin berbagi pengalamannya lagi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Bosko. Tadi Pak Sukri Bapak katakan itu user dan password ya Pak ya. Berarti berupa tampilan apa itu Pak, setelah kita terhubung ke jaringan itu ada tampilan loginnya gitu Pak ya? Iya. Kendala yang iya Pak, kendala yang pernah terjadi Pak, misalnya kan Pak itu yang saya masih tahu ya Pak ya, itu ada pengaturan kayak hotspot gitu Pak, untuk kita tentukan username dan password. Lalu kendalanya di situ kadang dia Pak, pada saat dia terhubung ke WiFi, dia tidak langsung terforward Pak ke halaman welcome page-nya itu. Nah, jadi kadang harus saya cek lagi kan gateway-nya kemana, harus saya buka dulu baru dia muncul. Atau harus buka situs lain dulu dia baru terforward. Nah, itu bagaimana Pak cara menyikapinya Pak? Ya. Oke, jadi ini contohnya di MikroTik ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lakukan konfigurasi dengan benar ya, tidak melupakan detail atau hal yang kecil, seharusnya sudah berjalan sebagaimana senario yang dilakukan saat konfigurasi. Kemungkinan besar yang ditanyakan oleh Bosku ya. Nah, coba cek lagi konfigurasinya dari awal sampai itu kan ada di hotspot ya. Hotspot ini bisa sebenarnya Bapak Ibu konfigur itu by manual, nambahkan user passwordnya apa, atau bisa ditarik datanya dari sebuah database, bisa ditarik datanya dari radius servernya. Nah, kemudian ada pengaturan atau pengaturan lanjutnya. Ada beberapa yang mungkin yang pasti saat ini saya tidak bisa sampaikan, tidak bisa perlihatkan karena keterbatasan. Jadi nanti kita lanjutkan di forum
Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa file nanti saya akan sertakan, saya kirimkan ke ketua. Nah, tapi kalau kendala yang rasanya sudah dilakukan konfigurasi dengan benar sesuai prosedurnya, kemudian semua detailnya sudah dilalui, masih saja terjadi apa ya? Kalau tadi login itu nggak muncul gitu ya, harus buka dulu web yang lain atau halaman yang lain, baru dia muncul. Nah, coba di beberapa IP mikrotik itu coba di apa cachingnya, cache-nya itu di-clearkan dulu, dikosongin dulu, ya. Coba diapakan dulu ya, atau di reset, sederhananya di reset aja dulu. Ada beberapa tipe yang katanya memang sering terkendala seperti itu. Nah, kalau untuk tipe yang middle end sampai ke high end itu jarang sebenarnya kejadian. Mungkin silakan ditanggapi Pak Bosco, silakan. Tipenya apa kalau boleh tahu? Ini sih Pak kejadian lama waktu saya pertama kali kenal mikrotik itu pakai OS Pak yang kita install ke PC Pak. Okay. Iya Pak, jadi versi udah jadul sekali Pak. Mikrotik router OS ya, bukan fisikal ya? Bukan fisikal ya Pak Bosco ya? Benar Pak, benar. Kita install ya, di kalau, di hard disk. Ya, pernah pakai yang fisikal terkendala juga seperti yang disampaikan tadi? Semenjak itu Pak, nggak saya lanjutkan lagi Pak. Nah, nggak saya pakai hotspot lagi Pak, karena udah sepertinya terlalu banyak kendala ke saya gitu Pak. Dikit-dikit ke saya gitu laporannya. Oh, membebani kerja jadinya gitu ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya ini juga harapan bagi kita semua ya, bagi Bapak Ibu, Saudara. Pekerjaan teknis itu satu sisi kalau dilakukan dari hobi ya, dari kesukaan, kesenangan kita itu tidak akan apa. Walaupun di sisi lain kalau kita menganggap itu bisa jadi beban yang sangat membebani kalau misalnya itu tidak disertai dengan. Jadi kalau teknis memang harus ada unsur hobi atau kesukaan Bapak Ibu. Ya, silakan. Gini Pak, sebenarnya sih kejadiannya berawal seperti ini Pak. Jadi waktu dulu kan Pak, awalnya saya buat pakai apa kayak simple queue gitu kan Pak. Nah, lama-kelamaan udah mulai muncul lah yang nakal-nakal ini kan. Saya belum bisa identifikasi nih siapa nih yang nakal yang sering kali mendownload gini kan Pak. Nah, penyakitnya orang yang sudah connect internet kan apalagi lagi hobi film ya nonton gitu kan Pak. Jadi saya cari solusi gimana biar kenal sama mereka, saya buat login. Nah, saya pisah tuh login guru, login siswa gitu. Bahkan saya buat pun per siswa, per guru saya buat untuk identifikasi siapa yang tinggi loadnya gitu Pak. Nah, setelah ketemu itu satu orang gitu, misalkan udah ketahuan itu orangnya, nah saya cek bandwidth-nya. Gitu. Cuman ya begitu Pak, ya nasib kita ya terus ditanya bagaimana? Mungkin karena sambil buka ini, ya ngeles lah bahasanya kan Pak. Nah, terakhir jadi udah risih juga dengarnya gitu. Ya udahlah, terakhir saya pelongkan aja gitu. Paling kalau mereka nanti komen lagi, itu ada yang download itu coba cari tahu sendirilah. Nggak saya kasih tahu juga kan, yang enak juga kan. Ya, oke. Ya, ini suka duka jadi admin ya, jadi admin jaringan. Saya rasa Bapak Ibu yang di TIK atau TKI ini di sekolah mungkin pada umumnya merangkap sebagai admin jaringan juga ya. Nah, suka dukanya memang seperti itu, banyak Bapak Ibu. Saya kan juga masih walaupun sekarang intensitas saya kurang ya di pusat TI. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu mempelajari materi hari ini dan besok. Ya, ada 4 KB pembelajaran. Jadi kita bahas ini masih umum tadi adalah masalah manajemen bandwidth. Tadi ceritanya ada yang sering suka nonton film yang loadnya besar segala macam, yang suka buka, mohon maaf ya, situs-situs porno misalnya. Nah, itu nanti ada KB-nya sendiri Bapak Ibu, ada di KB 2 kalau saya tidak salah, itu ada diantaranya ada proxy server Bapak Ibu.
Bapak Ibu di Mikrotik bisa konfigur itu, ya. Bisa misalnya user nakal yang sering buka halaman yang kurang pantas, itu Bapak Ibu bisa blok atau bisa alihkan ke halaman atau URL yang lebih baik. Katakanlah kalau dia buka xxx sekian itu, nah alihkan dia ke manajemen kolbu misalnya. Nah itu Bapak Ibu bisa lakukan. Atau Bapak Ibu bisa keluarkan tampilan atau malah diblok sama sekali, itu bisa. Nah itu materi dari KB2 ya. Jadi kemudian materi yang lain, materi ketiga tadi adalah administrasi sistem jaringan. Penjaringan Bapak Ibu nanti akan awali dari sistem operasi jaringan. Apa tugas atau apa fungsi dari sistem operasi jaringan? Secara umum dia akan nanti memberikan layanan di dalam jaringan. Ya, contoh layanan di dalam jaringan itu ya misalnya web server, database server, DNS server, dan lain-lain. Yang sifatnya adalah server memberikan layanan. Nah itu nanti Bapak Ibu juga pelajari, ada di KB 3, kemudian ada di KB 4 adalah keamanan. Nah ini kita karena terbatas waktu ya, saya jam 10 ini harus seminar proposal dan ini saya tidak bisa skip karena dia anak bimbingan saya. Jadi ini tinggal 5 menit. Saya pikir untuk sesi kita saat ini kita cukupkan. Kita lanjutkan di forum diskusi. Saya berharap kita semua bisa saling aktif di dalam diskusi. Silakan nanti saling menanggapi. Saya juga nanti akan tetap pantau dan merespon feedback-nya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Satu hal yang mungkin perlu kita sepakati lagi adalah kita nanti perlu join di web meeting di aplikasi Kemdikbud ya. Kira-kira jam berapa mungkin? Biasanya kisaran jam 2 atau 3 Bapak Ibu. Jam berapa bagusnya? Ya. Jam 3 Pak usul. Jam 3 ya. Sebentar saja, berarti kita nyambil absen saja jam 3 nanti di LMS. Kita hanya ambil absen aja. Oke. Ya, kisaran 10 menit jadilah. Ada lognya katanya. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf, sesi ini harus kita akhiri dengan segala kekurangannya. Nanti kita lanjutkan melalui forum diskusi atau melalui forum yang lain lewat WA. Nanti saya juga akan mengirimkan beberapa materi. Saya cukupkan mungkin Ketua. Saya kembalikan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Sukri yang telah membimbing kita pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke forum diskusi untuk membahas apapun yang bisa kita selesaikan. Terus juga mungkin kami juga meminta kepada Pak Sukri, kemarin Pak Khairi juga berpesan kepada kita, kata Pak Khairi, Pak Sukri nanti akan membantu kita memberikan kisi-kisi UP. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa ngelihat nih kisi-kisi UP seperti apa gitu. Oke, itu saja. Gimana Pak Fajar? Sampai ya Pak Fajar ya? Oke, baik. Kalau gitu kita cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mari kita selesaikan tugas-tugas kita. Sebelumnya kita kasih jempol dulu kepada Pak Sukri-nya. Ya, kasih jempol Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.